Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthizen, Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi. Kembali lagi di acara Talk Sehat RSUD Ciawi bersama saya Norma dan saya ditemani oleh Bu Bidan Mariani. Kami dari Bidan RSUD Ciawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan pemeriksaan kehamilan. Apa saja sih yang harus ibu hamil tahu pada saat kontrol kehamilan? Kepada Bu Bidan Mariani, silahkan. Terima kasih untuk Bu Bidan Norma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANC. ANC itu antenatal care. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Apa aja sih tujuan dari ANC itu? Tujuan ANC adalah memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Kemudian untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan adanya riwayat operasi sebelumnya. Kemudian meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan sehat, selamat, serta meminimalkan trauma yang mungkin terjadi pada masa persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal, serta mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik, serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya dan untuk persiapan KB setelah melahirkan. Kemudian berapa saja sih ibu hamil yang berapa kali selama kehamilan ibu hamil itu bisa memeriksakannya. Selama kehamilan ibu hamil memeriksa kehamilannya sebanyak 4 kali. Yang pertama diperiksa pada trimester ke-1. Trimester ke-1 itu di umur kehamilan 0 sampai 13 minggu. Ibu hamil wajib mengetahui kehamilannya berlangsung dengan aman. Biasanya di awal kehamilan ibu hamil merasa mual, muntah, seperti itu. Jadi bisa teratasi sejak dini. Terus kemudian sekali lagi di trimester kedua, itu di umur kehamilan 14 sampai 27 minggu. Di situ kita bisa melihat perkembangan bayinya. Di situ sudah terdengar denyut jantung bayi. Terus yang ketiga itu kunjungannya sebanyak 2 kali di trimester ketiga. Trimester ketiga itu di umur kehamilan 27 sampai bulannya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan posisi bayi, posisi kepala bayi, posisi plasenta ada di mana gitu. Terus kemudian selama pemeriksaan kehamilan apa aja sih yang diperiksakan oleh bidan terhadap pasiennya? Pemeriksaan hamil itu ada 10 T kita mengenalnya. Yang pertama timbang berat badan. Nah, kenaikan timbang berat badan pada ibu hamil di trimester pertama itu normalnya 1 kilo kenaikannya. Di trimester kedua itu 2 sampai 3 kilo. Nah, di trimester ketiga itu kenaikannya 3 sampai 6 kilo. Ya, di jumlah selama kehamilan itu kenaikan berat badan 10 ya? Ya, 10 kurang kilo. lebih 10 kilo gitu. Jadi harus dipantau selama kehamilan si berat badannya, Ya. apakah asupan gizinya tercukupi atau tidak. Jangan sampai kurang kenaikan berat badannya, iya, karena akan berpengaruh kepada perkembangan janin. Iya, betul sekali Bu Norma. Nah, yang kedua itu tensi. Kita harus tensi pasien. Nah, tensi yang normal untuk ibu hamil itu 110 sampai 100/180. Nah, jangan sampai meningkat. Nah, peningkatan tensi itu jangan sampai di atas 140. Nah, 140/100. Nah, itu harus dihindari. Iya, karena pada saat kehamilan bisa saja sebelum hamil itu kan tensinya normal ya Bu. Ya, Tapi betul. pada saat hamil tiba-tiba ya, bisa naik itu. Betul. Biasanya Ditakutkan terjadi seperti itu di akhir kehamilan gitu.
Makanya Nah, penting sekali untuk pemeriksaan tensi ya Bu ya. Iya, terus yang ketiga itu ditentukan dari lingkar lengan atas. Nah, itu normalnya 23,5 lingkar lengan atas. Itu untuk penentuan apa? Untuk gizi. Gizi untuk ibu hamil, apakah si ibunya itu gizinya baik. Nah, dari lingkar lengan atas gitu. Normalnya 23,5 ya. Terus dari tinggi pundus. Tinggi pundus, pemeriksaan tinggi pundus uteri. Tinggi pundus itu besarnya si tinggi pundus. Besarnya si gitu. kehamilan ya. Iya, Apa sesuai dengan umur usia kehamilan atau kehamilannya. tidak? Iya, betul. Terus yang kelima itu kita harus imunisasi TT, itu biasanya ada di puskesmas atau di bidan. Terus yang kelima itu menentukan denyut jantung janin, itu normalnya 110 sampai 160. Ya. Dan biasanya terdengar di awal kehamilan itu di usia 16 minggu. 16 Ya, minggu baru ke bisa atas, ya baru gerakan bisa janin terdengar. pertama memang di 16 minggu ya, Bu. Betul. Terus yang ketujuh itu kita harus memberikan tablet zat besi kepada ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil tuh anemia, karena kan nanti pas lahiran dia harus mempersiapkan. Ya, dan perlu ketahui memang untuk meminum obat penambah darah itu akan merasa mual. Makanya dianjurkan diminum pada saat akan tidur ya. Dan efeknya apabila nanti ibu hamil sering konsumsi penambah darah, untuk pengaruh ke buang air besar itu akan berwarna kehitaman ya. Dan kehitaman. Nah, itu jadi seperti itu. Iya. Terus yang ke-8 itu adalah tes laboratorium. Kita wajib cek. Biasanya sih di puskesmas ada ya. Iya, sekarang udah lengkap di puskesmas. Iya, nanti cek HB, dari cek penyakit-penyakit menular ya. Terus yang ke-9 itu tata laksana kasus. Jadi untuk tata laksana kasus ini kita tahu si pasien ini ada kelainan apa, ada resiko apa gitu. Jadi bisa teratasi semenjak awal kehamilan ya Bu. Semenjak selama kehamilan itu gitu. Terus yang ke-10 itu temu wicara atau konseling. Kita bisa tanya jawab sama bu bidannya, bisa konseling dan menanyakan gitu. Ya, apalagi selama pandemi mungkin bisa konsultasi via WA atau mungkin via telepon ya Bu ya. Ke bu bidannya ya gitu aja. Ya, barangkali selain pentingnya pemeriksaan kehamilan yang harus ibu tahu, ada juga nih tanda bahaya pada saat ibu hamil selama masa kehamilan, yaitu bisa terjadinya bengkak. Nah, yang berkaitan dengan tadi tensinya tiba-tiba naik ya Bu Bidan ya. Kalau misalnya tensinya tiba-tiba naik, terus terjadi pembengkakan pada kaki dan pada muka, itu harus diatasi sejak awal ya. Takutnya terjadi yang namanya preeklamsi yang berujung bisa eklamsi, yaitu kejang pada ibu hamil. Yang kedua juga kalau misalnya ibu hamil tiba-tiba nyeri perut bagian bawah yang hebat. Nah, itu juga harus diketahui ibu hamil. Memang ada yang normal yaitu nyeri perut bagian bawah, tapi jika terjadi itu sangat sakit sekali dan terasa hebat sampai misalnya minum obat pun udah nggak bisa nih, itu harus segera datang segera datang ke rumah sakit atau ke bidan terdekat dulu untuk ditangani lebih awal. Apa nih penyebabnya gitu. Ya, kemudian ibu hamil juga wajib tahu gerakan bayi dalam sehari atau dalam 2 jam itu harus berapa kali. Jadi ibu harus merasakan gitu. Merasakan gerakan janin itu baiknya memang 10 kali dalam 2 jam. Kalau memang kurang dari situ, baiknya ibu hamil datang ke bidan terdekat atau mungkin ke rumah sakit Ciawi untuk diperiksakan dan untuk mengetahui gitu kenapa nih bayinya kok geraknya berkurang. Takutnya kan terjadi sesuatu pada kehamilannya ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian kalau terjadi pendarahan tiba-tiba mau di usia trimester pertama, yaitu dari usia kehamilan 0 sampai 13 minggu itu ada keluar darah, itu harus diwaspadai. Jadi bisa saja terjadi pada awal trimester atau di trimester akhir. Perdarahan perpaginam itu yang terjadi secara tiba-tiba harus segera diatasi. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan kehamilan gitu, sejak dini gitu. Iya, mungkin penjelasan dari Bu Bidan seperti itu ya Bu ya. Kebetulan di sini kita ada pertanyaan nih Bu Bidan dari Irna Fitriana Sari.
bertanya bagaimana merawat kehamilan agar tidak terjadi kehamilan kosong. Nah, kita menyebutnya sebagai kehamilan kosong itu bleted ovum ya, Beda Norma ya. Nah, kita untuk mencegahnya, jadi sebelum hamil berikutnya, sebelum hamil kita wajib memeriksakan dulu si pasangan itu. Jadi wajib memeriksakan ke dokter untuk hamil berikutnya ada apa nih, ada kelainan apa, dan ibu hamil pun wajib mengkonsumsi asam folat sebelum hamil gitu. Maksudnya yang ingin program hamil biasanya sih wajib mengkonsumsi asam folat. Ya. Dan makan makanan yang bergizi tentunya. Betul. Biasanya juga bisa dimulai pada saat kita persiapan kehamilan ya. Bisa apalagi anak pertama nih, kita nggak tahu nih bakal hamilnya bisa dapat cepat setelah menikah atau enggak. Tapi tetap para ibu di sana wajib mengkonsumsi makanan, artinya makanan yang kita konsumsi itu selain dari vitamin yang sudah beredar yang berisi asam folat, bisa juga dari makanan dan buah-buahan. Jadi untuk perkembangan dan persiapan kehamilannya sudah bisa dihindari. Ya, mulai dari meskipun memang jangankan dari wanita saja ya Bu ya, tapi dari laki-lakinya pun sama, harus dipersiapkan, harus hidup sehat gitu, agar tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Ya, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi dari BC Natasha. Bertanya, katanya pada awal kehamilan itu kenapa sering terasa mual dan pusing, padahal hamil sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Itu gimana? Oh, gini ya, pada awal kehamilan ibu hamil merasa mual dan muntah di trimester pertama itu memang sering dialami oleh ibu hamil. Nah, itu tuh disebabkan karena kehamilan trimester awal sering pusing karena penyesuaian pembuluh darah yang melebar. Dan mual itu disebabkan karena organ pencernaan gerakannya melambat akibat hormon kehamilan. Jadi itu bisa diatasi dengan cara ya minum obat atau minum vitamin gitu. Dan memang itu hal yang sangat wajar ya pada saat ibu hamil terjadi mual dan pusing karena memang adanya kehamilan itu hormon estrogen, hormon HCG kita sedang meningkat. Sehingga akan mempengaruhi proses metabolisme, maksudnya pencernaan kita akan terganggu. Jadi pasti akan terasa mual dan pusing. Jadi itu memang hal yang wajar. Tetapi kalau memang sudah mual hebat atau misalnya muntah-muntah, memang harus memeriksakan sampai ada yang harus dirawat ya Bu ya. Karena kan kurang asupan nutrisinya. Jadi kita bisa bantu. Bisa berpengaruh sama perkembangan janin kalau memang tidak diatasi secara cepat ya. Makanya pentingnya pemeriksaan kehamilan di trimester pertama itu ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Takutnya kan ibunya dehidrasi, kasihan dedeknya. Gitu. Kadang gini, ibu hamil itu sendiri suka bingung gitu, apa saya teh harus kontrolnya setiap bulan atau enggak. Nah, penjelasan dari kami di sini kan cukup jelas, tidak harus setiap bulan ya Bu ya. Cukup misalnya selama kehamilan 9 bulan itu cukup 4 kali memang kalau tidak ada keluhan. Atau misalnya mau USG tapi tidak diharuskan sebenarnya untuk sebulan sekali, kecuali kalau memang ada sesuatu yang penting kita tahu apa sih kehamilan kita berlangsung aman. Jadi kan di awal kehamilan dulu diperiksa nih ke dokter, kalau misalnya emang tidak ada keluhan sih ya. Iya, nggak usah ya. Dan harus diingatkan juga bahwa ibu hamil yang mungkin sebelumnya memiliki riwayat penyakit atau pernah operasi, itu memang harus diwajibkan ya untuk dipantau oleh petugas kesehatan. Tiap bulan, kalau seperti itu. Ya, kalau misalnya di sebelumnya ada riwayat sesar atau mungkin dia sebelumnya pernah terjadi ada penyulit atau misalnya ada turunan darah tinggi dari ibunya, misal pada saat sebelum hamil saya nggak pernah tensi tinggi, itu harus tetap dipantau karena susah sekali untuk mengajak ibu hamil untuk kontrol. Untuk kontrol mungkin apalagi saat pandemi ini. Kita memang apalagi di masyarakat tuh kan posyandu biasanya sebelum pandemi tiap bulan akan ada posyandu, ada penimbangan berat badan. Nah, itu ditujukan yang seperti tadi untuk mengetahui nutrisinya nyampe nggak nih ke janinnya, sesuai nggak nih usia kehamilan dengan besar
kehamilan. Ya, besar Iya, janinnya. Ya, gitu. mungkin segitu aja Iya. penjelasan dari kami tentang Manfaatnya manfaat dan pentingnya pemeriksaan kehamilan. sejak dini. Ya, bisa dilakukan di rumah sakit atau bidan terdekat, atau mungkin bisa berkunjung dan bertemu bidan Mariana nanti di Poliklinik RSUD Iya, Ciawi. Poliklinik Ciawi. Bisa berkonsultasi Iya. langsung dan bisa ketemu dengan dokter kami di sini. Sekian, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, berhubung hari ini hari Ulang ulang tahun bidan. IBI, ya, Iya. Ikatan Bidan Indonesia sekarang tanggal 24 Juni Iya, 2021. betul. Ya, Bertepatan dengan Hari IBI. Jadi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada bidan-bidan Indonesia. Semoga sukses. semakin kompak. Dan semoga harapan kita para bidan berturunnya angka kematian ibu dan bayi dan bisa mengoptimalkan keluarga berencana pada ibu-ibu hamil. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.